Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman terdiagnosa tekanan darah tinggi ataupun memiliki tekanan darah tinggi, ya, selain merubah pola hidupnya jadi lebih sehat, kemudian mengkonsumsi obat penurun tekanan darah tinggi, ya, kemudian memperhatikan makanan yang dikonsumsi, ya, teman-teman ya bisa membantu menurunkan tekanan darah tingginya dengan konsumsi vitamin dan mineral, ya, vitamin dan mineral yang membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Tujuannya ya untuk mengontrol tekanan darah tingginya agar tidak menimbulkan komplikasi untuk kedepannya. Jadi tekanan darah tinggi terkontrol. Dan yang perlu diingat, ya, vitamin dan mineral ini bukan pilihan utama, hanya membantu ya untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi teman-teman tetap ya ikuti instruksi dokter, tetap menjaga pola makannya, pola hidupnya, gaya hidupnya ya menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Jadi teman-teman ya harus rajin-rajin untuk mengontrol tekanan darah tingginya juga. Jadi kita akan membahas turunkan tekanan darah tinggi dengan vitamin dan mineral ini. Jadi ada beberapa vitamin dan mineral yang bisa teman-teman konsumsi ya untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Di antaranya yang pertama kalium. Kalium merupakan mineral penting untuk mengontrol tekanan darah. Kemudian kalium juga membantu mengurangi ketegangan pembuluh darah, ya, sehingga pembuluh darah tidak tegang. Kemudian juga membantu menyeimbangkan natrium di dalam tubuh, ya, sehingga tekanan darah itu bisa terkendali. Teman-teman, ginjal juga berperan dalam tekanan darah. Nah, dengan cara menyaring darah di tubuh, ya, itu kemudian mengeluarkan cairan yang berlebih ya melalui urin. Nah, ini perlu ya keseimbangan antara natrium dan juga kalium. Misalkan ya teman-teman suka mengkonsumsi makanan yang asin-asin ataupun yang tinggi natrium, ya, otomatis natrium jadi banyak ya. Dan kalium di dalam tubuh teman-teman kurang. Nah, akhirnya proses tadi yaitu akan terganggu ataupun ginjal nggak bisa bekerja dengan baik. Nah, akhirnya terjadi penumpukan cairan. Nah, penumpukan cairan bisa meningkatkan tekanan darah. Teman-teman ya bisa mengkonsumsi kalium dari suplemen ataupun teman-teman bisa mengkonsumsinya dari makanan ya, misalkan kentang, ya, bayam, pisang ataupun alpukat, ataupun makanan-makanan lain yang mengandung kalium. Yang kedua, magnesium. Teman-teman, magnesium tidak kalah penting untuk tubuh kita terhadap proses energi, kesehatan tulang, kemudian juga mengurangi ketegangan pada pembuluh darah sehingga tekanan darah tidak tinggi ataupun terkendali. Teman-teman ya, kekurangan magnesium ya banyak ditemukan di usia tua ataupun usia lanjut. Nah, jadi ketika teman-teman sudah di usia tua ataupun usia lanjut ataupun ada orang yang usia lanjut yang memang membutuhkan asupan magnesium lebih banyak. Nah, teman-teman bisa mengkonsumsi magnesium dari suplemen ataupun dari makanan ya, sayur-sayuran, biji-bijian ataupun kacang-kacangan. Yang ketiga, kalsium. Selain untuk kesehatan tulang dan gigi, ya, kalsium juga bagus untuk tekanan darah, membuat pembuluh darah lebih rileks ya. Jadi membuat tekanan darah lebih terjaga. Pada penderita tekanan darah tinggi ya, mengkonsumsi kalsium bisa mempengaruhi pembuluh darah ya yang menyempit jadi lebih rileks. Tetapi teman-teman perlu diingat ya, konsumsi kalsium jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak. Ya, teman-teman bisa mengkonsumsi kalsium dari makanan ya dibandingkan teman-teman menggunakan suplemen. Kalau menggunakan suplemen ya sebaiknya teman-teman diskusikan dulu ke dokter. Karena kalau asupan kalsium berlebih ya ini malah bahaya untuk kesehatan jantung. Teman-teman bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, misalkan susu ataupun produk susu. Ya, kemudian juga sayur-sayuran. Nah, teman-teman ya pilihlah susu yang rendah lemak, karena kalau yang tinggi lemak ya malah memperburuk kondisi tekanan darah tingginya. Yang keempat, COQ10. COQ10 ini merupakan senyawa alami yang diproduksi oleh tubuh.
ya membantu mengubah makanan menjadi energi dan sebagai antioksidan. Hubungannya dengan tekanan darah, ya COX-10 ini ya sebagai antioksidan ya, mengurangi stres oksidatif. Nah, dia meningkatkan ya oksida nitrat. Nah, sedangkan oksida nitrat ini berfungsi sebagai merelaksasi pembuluh darah. Nah, kalau seandainya oksida nitratnya berkurang ataupun kurang, ya ini akan mempengaruhi pembuluh darah. Ya, pembuluh darahnya jadi tegang, jadi lebih kecil, ya jadi tekanan darah meningkat. Kemudian teman-teman, ya seiring bertambahnya usia ataupun usia sudah lanjut, ya COX-10 ini akan berkurang. Ya teman-teman bisa mengkonsumsi suplemen ataupun makanan yang mengandung ya COX-10. Mulai dari daging, ya ikan, biji-bijian. Yang kelima, asam lemak omega 3. Teman-teman bisa mendapatkan asam lemak omega 3 ini ya dari ikan, misalkan ikan salmon, ikan tuna, ikan makarel, ya ataupun mengkonsumsi suplemen yang mengandung omega 3, misalkan minyak ikan. Nah, dengan mengkonsumsi omega 3, ya ini bisa membantu menurunkan tekanan darah karena bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Ya, jadi kolesterol turun. Nah, kalau seandainya kolesterol tinggi, itu bisa mempersempit pembuluh darah yang merupakan ya salah satu penyebab tekanan darah tinggi. Meski bagus ya asam lemak omega 3 ini, ketika teman-teman mengkonsumsinya ya baiknya hati-hati, tetap sesuai anjuran, tetap sesuai dengan dosis. Kalau perlu konsultasikan ke dokter karena dia biasanya berinteraksi dengan obat anti pembekuan darah dan juga obat hipertensi. Jadi diskusikan ke dokter. Yang keenam, asam folat. Asam folat termasuk vitamin yang dibutuhkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, apalagi pada ibu hamil ya. Ibu hamil yang mengalami tekanan darah tinggi saat mengandung. Selain menurunkan tekanan darah tinggi, ya asam folat juga bagus ya untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kandungan. Nah teman-teman, ya menurut penelitian kalau mengkonsumsi asam folat selama hamil ya menurunkan resiko ya terjadinya kehamilan hipertensi ya, mulai dari hipertensi gestasional dan juga preeklamsia. Yang ketujuh, serat. Teman-teman, serat diperlukan oleh kita ya, begitu juga untuk penderita hipertensi ya, karena serat membantu menurunkan tekanan darah. Karena rata-rata makanan yang mengandung serat ya juga mengandung magnesium, kalsium dan juga kalium dan juga lemak tak jenuh. Nah, jadi memang bagus ya untuk tekanan darah. Nah, teman-teman, itu tadi vitamin dan mineral yang membantu menurunkan tekanan darah. Ya, tetap jaga makannya, tetap rubah pola hidupnya jadi lebih sehat dari sebelumnya. Ya, kalau memang konsumsi obat penurun tekanan darah ataupun untuk mengontrol tekanan darah tingginya, ya sebaiknya gunakan sesuai anjuran, jangan sampai bolong-bolong, jangan menghentikan obat sepihak, ya harus diskusikan ke dokter. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, salam sehat, sampai jumpa.